Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semuanya ya. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Muhammad Prayoga Robi Uliani. Yang kedua Muhammad Reza Kurnia Akbar, Natasha Syahda Anindita, Lindi Ataya Naswa, Putri Rayhana Nur Hamidah, Sifaul Lailatul Anissa, Zalfa Saskia Putri. Hari ini yang tidak berangkat Mas Sobe ya. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Ayo berdiri semuanya. Menghadap ke depan. Nanti penyanyinya sambil bertepuk tangan ya. Tuh, Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. terima kasih. Silakan duduk kembali. Coba kalian amati gambar yang ada di depan ini. Di sini merupakan gambar permainan rampu alu. Nah, pasti kalian semua pernah kan bermain dengan teman kalian di rumah. Nah, apabila kalian sedang bermain, apa yang harus kalian perhatikan terkait kerukunan dalam bermain? Kalau kita sedang bermain dengan teman-teman, sikap yang kita cerminkan kepada teman-teman saat bermain itu seperti apa? Ya, tidak boleh bertengkar. Ada lagi? Harus rukun. Ya, harus rukun. Nah, sikap yang kalian cerminkan dalam permainan itu ya harus rukun, tidak boleh bertengkar, harus bekerja sama dalam suatu permainan itu agar permainan dapat berjalan dengan lancar. Nah, apa manfaat kalian hidup rukun dengan teman kalian semuanya? Manfaatnya yaitu tidak ada perpecahan antar teman, hidupnya akan damai, seperti itu ya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, menentukan informasi penting melalui aspek apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, mencari contoh hidup rukun di sekolah dan manfaatnya. Nah, apa tujuan kita mempelajari itu semuanya? Tujuannya yaitu yang pertama, kita mengetahui informasi penting yang ada dalam teks melalui aspek apa, gimana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, kita dapat memberikan contoh pencerminan sikap rukun dan manfaatnya. Di sini Ibu mempunyai sebuah teks bacaan. Siapa yang mau membacakannya di depan? Coba Mbak Sifaul maju ke depan membacakan teksnya ya. Coba dibuka pada buku siswa halaman 26. Silakan dibaca Mbak Sifaul, temannya yang lainnya menyimak ya. Tanggal 9 Agustus 2004 IAIN Soekarno aplikasi mengajukan Rajiman beliau diminta pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Marsikal Perauchi, panglima besar tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara Sekutu. Beberapa wilayah Jepang juga dihukum oleh tentara Jepang. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang mengusulkan untuk meresmikan kemerdekaan.
Indonesia tanpa ada campur tangan asing. Ya, terima kasih kepada Mbak Sipaul. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sipaul. Nah, di sini kita akan mencari informasi penting melalui aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, aspek apa menanyakan peristiwa yang sedang terjadi. Aspek siapa untuk menanyakan orang, aspek kapan menanyakan waktu, aspek di mana menanyakan tempat, aspek mengapa menanyakan sebab atau alasan, dan aspek bagaimana menanyakan proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah kartu. Di sini ada kartu soal dan kartu jawaban. Di sini kita akan melakukan sebuah permainan yang namanya match untuk menjodohkan antara kartu soal dengan kartu jawaban. Coba Ibu contohkan ya. Ini coba Mbak. Di sini kan Ibu memegang sebuah kartu soal dan Mbak Tasya memegang kartu jawaban. Nanti Ibu akan mengambil salah satu dari kartu ini dan Mbak Tasya mencari jawaban dari kartu soal yang Ibu bacakan ya. Ibu bacakan soalnya. Bagaimana kondisi yang terjadi di dalam negeri setelah pertemuan di Dalat Vietnam? Coba temukan jawabannya dan dibacakan. Coba dibacakan Mbak Tasya. Pertemuan antara jenderal Jepang dan pemerintah Indonesia menyebabkan terjadinya perbedaan antara golongan tua dan golongan muda periode proklamasi kemerdekaan. Ya, kondisinya saat itu terjadi pertentangan antara golongan tua dan golongan muda. Nah, sudah paham semuanya kan? Nanti Ibu akan bagi kalian kartu soal dan kartu jawaban satu-satu. Nanti kalian mencari jawaban ataupun soal dari kartu yang kalian dapat ya. Ibu akan bagi kalian ya satu-satu. Jangan dibuka dulu. Nanti pada hitungan ketiga kalian buka dan cari jawaban ataupun soal dari kartu yang kalian dapat. 1, 2, 3. Coba tanyakan ke temannya, cari jawaban ataupun soal. Sudah semuanya menemukan soal dan jawabannya? Sudah. Coba bacakan Mbak Taya, dapat apa? Kapan? Coba dijawab. Ya. Mbak Taya mendapat kapan? Berarti itu menunjukkan waktu dan jawabannya 9 Agustus. Betul ya, teman-teman semuanya? Ya. Sekarang Mbak Jalfa coba dibacakan. Jawabannya di mana berarti menunjukkan tempat. Nah, jawabannya di Dalat, Saigon, Vietnam. Betul apa tidak? Betul. Ya, betul. Yang terakhir coba bacakan Mbak Tasya. Mengapa Jepang memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia? Jawabannya? Karena Jepang diperiksa oleh satu Ya, betul? Ya, betul sekali. Nah, di sini kalian kan sudah berkelompok. Ini jadi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 ya. Tadi sudah menemukan informasi penting pada teks. Kalian kembangkan informasi penting tersebut menjadi sebuah kalimat dengan kalimat kalian sendiri. Tulis namanya terlebih dahulu ya. Sudah ya? Nah, siapa yang berani maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya? Ya, silakan ya, Tasya.
tanggal 9 Agustus 1945 terjadi pertemuan di darat antara I.F. Soekarno Mohieta, Dr. Andi Rajiman Wijayadiningrat serta Mahasiswa RRD bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Tasya. Nah, tadi kelompoknya Mbak Tasya menyampaikan pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadi pertemuan di darat Vietnam antara Insinyur Soekarno, Mohieta, Dr. Rajiman dan Mahasiswa RRD untuk membahas kemerdekaan Indonesia. Di sini, Ibu mempunyai sebuah teks drama tentang bekerja sama membangun persatuan. Nah, nanti kalian Ibu tunjuk ya untuk maju memperagakan sebuah drama di depan. Silakan yang maju, Mbak Sipaul, Mbak Tasya, Mbak Hena, dan Mbak Zalfa untuk memperagakan sebuah teks drama ini. Silakan maju. Ibu bacakan judulnya ya. Judulnya bekerja sama membangun persatuan. Prolognya, suatu ketika di rumah Edo berkumpullah 4 orang siswa yang sedang membahas tentang kerja kelompok. Keempat orang tersebut adalah Edo, Udin, Wawan, dan Asep. Mereka berempat mendapat tugas membuat patung dari guru kelas. Orang pelaku kan berasal dari Jawa Barat. Bagaimana kalau kita membuat patung seperti aku? Bagaimana pendapat yang lain? Kalau aku sih ada aku membuat patung Bogor. Aku hanya amati kira-kira karena kita bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Aku setuju dengan Wawan. Bagaimana dengan kamu dulu? Masalahnya kita harus berbagi kesempatan karena tersebut bisa selesai dalam waktu 2 tahun. Bagaimana orang? Jadi memang harus berbagi tugas. Baiklah, kita berbagi tugas saja. Bagaimana jika saya dan Edo yang menyiapkan bahan-bahan yang dulu, sementara Wawan dan Asep yang mengerjakan pembuatan patung? Ide bagus tuh, kamu bagaimana Wawan? Saya setuju dengan pendapat itu. Bagaimana jika seperti itu? Saya menyiapkan kita berbagi tugas dengan mereka yang lain jadi membantu saat yang lain membutuhkan ya. Saya siap membantu siapapun yang membutuhkan. Kita memang baru bekerja sama agar pekerjaan cepat selesai. Bagaimana kawan-kawan? Dengan kerjasama pekerjaan yang bisa menjadi lebih baik. Itulah manfaatnya bersama. Nah, dari teks drama ini, sikap kerukunan yang dicerminkan dalam teks drama ini apa? Bersama. Ya, bekerja sama. Nah, jika kalian mempunyai tugas kelompok dari sekolah, itu harus dikerjakan secara bersama-sama. Itulah salah satu contoh hidup rukun dengan antar teman sesama ya. Silakan duduk kembali, beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, masih dengan sama ya kelompoknya. Tugas kalian mencari contoh hidup rukun dalam persatuan di sekolah dan manfaatnya jika kalian melakukan hidup rukun tersebut ya. Jangan lupa tulis namanya terlebih dahulu. Semuanya? Nah, nanti Ibu akan tunjuk kalian untuk maju membacakan hasil diskusi kalian dengan menjalankan tongkat ini ya. Dengan bernyanyi apa? Ada usulan mau nyanyi apa? Ya, berita ya. Nanti saat ada kata-kata dor, ini tongkatnya berhenti. Nah, yang dapat tongkatnya terakhir itu akan maju membacakan hasil diskusinya. Kita mulai ya. Nyanyinya berarti baru pada 5. 1, 2, 3. Berbuah dari 5, rupa-rupa warnanya, hijau
kuning kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau daun. Dapat Siva ya, coba Mbak Siva maju ke depan menyampaikan hasil diskusinya. Ya, terima kasih Mbak Siva. Beri tepuk tangan untuk Mbak Siva. Contoh yang disampaikan oleh Mbak Siva itu bermain dengan teman, tidak membeda-bedakan teman yang lain. Dari kelompok lain ada yang mau menambahi? Contohnya apa coba dikerjakan? Ya, membantu teman yang kesulitan. Dari kelompok ini tentunya apa? Mengerjakan kesulitan dengan bersama-sama. Nah, itu semua merupakan contoh kita hidup rukun yang ada di sekolah. Nah, manfaatnya apa? Dapat saling membantu. Ya, dapat saling membantu. Pekerjaan akan menjadi ringan. Terus yang ini manfaatnya apa? Ya, tidak ada pertengkaran. Nah, jika di sebuah sekolah kita melakukan hidup rukun selalu bersama-sama dengan temannya, hidup kita akan menjadi rukun, tidak ada pertengkaran antara yang satu dengan yang lainnya. Ibu mempunyai sebuah soal evaluasi untuk dikerjakan ya secara individu. Jangan lupa dikasih identitas. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah dikumpulkan ya. Nah, hari ini kita tadi sudah belajar mengenai mencari informasi penting mengenai aspek apa, di mana, siapa, mengapa, bagaimana. Yang kedua, menentukan contoh penerapan hidup rukun dan manfaatnya. Nah, bagian pembelajaran yang mana yang paling kalian sukai? Semuanya. Apa? Semuanya. Semua tadi ada nyanyi, menentukan kartu tadi ya. Pembelajaran pada hari ini telah selesai. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.